Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang udah kenal saya? Gak ada mas, gak ada. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Pawas dari Prodi Agribisnis Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memberikan informasi kepada kakak-kakak tentang budidaya tanaman sayuran di pekarangan. Ya. Dari kakak-kakak sendiri ada yang tahu contoh tanaman sayuran itu apa? Ada. Nah, apa? Kayak sayur kangkung. Ah iya, kangkung. Mas yang satunya apa ya? Gak tahu. Daun singkong. Oh iya, bagus. Langsung saja kita penjelasannya tentang penanaman sayuran di lahan pekarangan. Lahan pekarangan jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga seperti tempat bermain, tempat rekreasi, sumber pendapatan, sumber pangan, dan juga lain-lain. Manfaatan lahan di pekarangan rumah, pedesaan maupun perkotaan bisa mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Fungsi pekarangan secara umum, sumber pangan keluarga seperti sayur-sayuran, kalaunya sumber obat-obatan, apotek hidup, sumber bumbu, sumber pupuk organik, sumber keindahan atau estetika. Manfaat pekarangan rumah untuk keluarga antara lain pemenuhan gizi keluarga, ada beberapa tanaman, ternak, dan ikan yang dapat dipelihara pekarangan dan menghasilkan makanan yang dibutuhkan keluarga. Umbi-umbian juga termasuk dapat menghasilkan sumber vitamin, sedangkan ternak ikan sebagai sumber protein dan lemak. Sebagai lumbung ternak, hasil dari usaha pekarangan dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak ada musim pacekliknya. Apotek hidup, tumbuhan yang termasuk apotek hidup yaitu adalah kumis kucing, laos. Selain dapat dijadikan apotek keluarga, dapat menambah penghasilan. Pekarangan yang dikelola dengan baik, hasilnya dapat dijual sebagai sumber pendapatan keluarga karena banyak komoditas yang tidak membutuhkan lahan luas untuk membudidayakannya. Aneka jenis tanaman sayur juga bisa menambah asri pekarangan rumah. Menanam aneka sayur tidak lagi harus dilakukan di lahan yang luas, bahkan bisa dilakukan di lorong-lorong jalan. Bukan hanya di daerah pedesaan, daerah perkotaan pun bisa. Sayur atau buah organik sudah pasti lebih sehat. Pasalnya, sayur dan buah organik tidak menggunakan pupuk atau pestisida kimia. Kalaupun menggunakan pupuk, tentu pupuk tersebut bersifat organik pula. Nah, berikut adalah tahapan penyamaian yang bisa Agromet lakukan. 1. Masukkan media semai ke dalam wadah. 2. Buat garitan atau alur menggunakan sumpit atau jari telunjuk. 3. Letakkan benih di dalam garitan. Beri jarak antar benih secukupnya untuk memudahkan proses pindah tanaman. 4. Tutup kembali garitan dengan tanah tipis hingga merata. Dan lapisi permukaan persemaian menggunakan tisu. 5. Semprot tisu menggunakan sprayer hingga lembab. Simpan persemaian di tempat yang ternaungi. Setelah semua siap, letakkan kerikil, styrofoam atau pecahan bata merah di dasar wadah tanaman. Masukkan media tanam ke dalam wadah hingga terisi 3/4 wadah. Buat lubang tanam di tengah wadah sedalam 10 cm. Keluarkan bibit dari wadah semai secara hati-hati. Usahakan media semai tidak pecah dan perkarangan tidak putus. Siram media tanam hingga terasa lembab. Letakkan wadah tanam tersebut di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah, sekarang ada yang udah tahu belum cara menanam sayuran organik di pekarangan rumah? Belum. Oh ya, belum ya. Nah, sini aku kasih tahu ya. Nah, yang pertama, kalian harus punya tanah yang baik atau yang subur. Ya. Yang kedua, pilih lahan yang terkena sinar matahari. 3. Pilih tanaman yang tepat. 4. Tanam beberapa bunga. 5. Gunakan bibit berkualitas. 6. Buat kompos atau mulsa sendiri. 7. Ketahui arah mata angin. 8. Tanaman pendamping kebunan sayur. 9. Membangun bedengan. 10. Teknik berkebun vertikal. 11. Rotasikan tanaman. Nah, kali ini kakak-kakak sekalian,
aku akan menjelaskan bagaimana cara penanggulangan atau pengendalian hama dan penyakit. Siapa tahu kakak sekalian habis pulang ini langsung mencoba kan. Nah, supaya jangan terkena hama, biar aku jelaskan. Pengendalian hama dapat dilakukan secara fisik dengan cara membunuh atau membuang hama yang terdapat pada tanaman dan media tanam, atau juga dapat dilakukan secara kimiai dengan insektisida nabati. Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan memberikan Agnesia hayati. Agnesia hayati secara terbatas telah mulai tersedia di kios pertanian terdekat. Apabila tidak tersedia Agnesia hayati, pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan cara memusnahkan tanaman terserang sehingga tidak menulari tanaman lainnya. Untuk penyakit virus yang penyebarannya di perantai serangga, diantaranya kutu pucuk atau kutu daun, maka pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara menghalangi serangga vektor melalui aplikasi pestisida nabati. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tunjuk tangan dan sebutkan nama, sebutkan asal daerah dan umur serta hobi kalau bisa. Ya, saya Pak. Ya, Nama saya Jait Mutakin dari Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati. Hobi saya bermain bola, umur saya 18 tahun. Oke, silakan Mas. Pertanyaan saya, untuk sayuran non organik, bagaimana cara pengendalian hama dan penyakit? Oke, pertanyaan yang bagus. Saya izin menjawab ya. Untuk sayuran non organik, maka pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan menggunakan pestisida kimia, yaitu insektisida dan fungisida, sesuai cara dan dosis anjuran. Namun demikian, diingatkan bahwa aplikasi pestisida kimia pada tanaman pekarangan sebaiknya dihindari karena besar risiko terhadap anggota keluarga, khususnya anak-anak. Sebaiknya dilakukan secara menanik dan eradikatif. Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.